Halo, apa kabar Anda hari ini? Saya Dr. Asti dari Hypnobeting Surabaya. Kali ini saya ingin membahas kasus per pasien. Untuk apa sih saya membahas kasus ini? Supaya Anda semua bisa belajar. Sebetulnya apa sih makna gentle birth? Sebetulnya apa sih makna dari melahirkan secara nyaman, minim trauma untuk diri Anda dan bayi Anda? Sebetulnya apa sih yang disebut sebagai amazing birth? Amazing birth adalah persalinan yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan sampai sesuatu yang luar biasa ini terganggu karena apa? Karena mindset Anda, karena ego Anda, karena situasi yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Setiap kehamilan, setiap persalinan adalah sesuatu yang amazing. Nggak ada sesuatu yang tidak amazing. Pertama, ketika Anda tahu bahwa Anda didekatin oleh suami Anda yang sekarang, saya yakin rasanya luar biasa. Apalagi ketika ditembak, wow, senangnya luar biasa. Terus yang senang bukan hanya Anda, dan ketika Anda menerima, saya yakin suami Anda juga arek gelem, arek sama aku, ya. Jadi itulah yang disebut amazing. Kehamilan dimulai dari sesuatu yang amazing. Apalagi persalinan, di mana adanya anggota baru dalam keluarga Anda. Ada sesuatu yang amazing, sesuatu yang membahagiakan. Jangan sampai persalinan ini membuat Anda trauma. Jangan sampai, karena persalinan ini akan membuat Anda merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dengan kehadiran bayinya, tidak nyaman dengan prosesnya, tidak nyaman dengan kondisinya. Jadi, saya ingin Anda tahu apa dan bagaimana Anda bisa memperoleh kondisi persalinan yang amazing. Kondisi persalinan yang gentle, yang minim trauma untuk diri Anda dan bayi Anda. Saya tidak ingin membahas banyak. Saya hanya menceritakan sebuah kasus di mana kasus ini terjadi pada pasien saya. Ingin Anda belajar dari pengalaman ibu ini, oke? Seorang ibu hamil datang pada saya di usia 38 weeks. Pada saat itu dia datang dalam kondisi galau, kelihatan banget stresnya, ya. Dan ini adalah kehamilan dia yang pertama. Dia baru hamil ketika usia perkawinannya sudah masuk di 1 tahun perkawinan. Karena saya melihat dia stres, maka saya bertanya pada dia, apa yang bisa saya bantu Mbak untuk kamu? Kemudian dia menjawab seperti ini, sambil menangis. Oh dok, saya harus melahirkan secara sesar. Tiba-tiba tekanan bola mata saya meningkat dan saya harus lahiran sesar. Padahal saya sudah mempersiapkan diri saya untuk bisa melahirkan secara alami. Tapi saya masih pingin melahirkan alami. Aduh dok, gimana ini, saya marah dengan diri saya. Terus saya cuma bilang gini, oke yuk duduk sini, silakan. Duduk, tenang dulu, ya. Oke, terus cerita lagi, boleh cerita lagi. Kemudian dia bercerita lagi bahwa dia merasa kecewa karena kok ternyata saya harus melahirkan sesar ya. Dan saya cuma bilang, ya karena indikasimu memang indikasi melahirkan sesar. Karena ada 1P yang tidak memenuhi syarat ya. Jadi power passage passenger-nya itu dia kena di powernya ya, di ibunya ya. Itu lampu merah, dan kalau salah satu dari persyaratan itu lampu merah ya, kamu harus ikhlaskan dirimu dan pasrahkan diri untuk melahirkan secara sesar. Terus dia bilang, ya sih dok, tapi saya tuh pingin normal. Kenapa kok pingin normal? Iya, karena saya ingin menjadi seorang ibu yang utuh, yang sesungguhnya. Emang kalau lahiran sesar nggak bisa ya jadi seorang ibu yang sesungguhnya, yang seperti yang ada di dalam pikiranmu?
Iya dok, saya ini pengen melahirkan normal dok. Oke, kamu tahu kan resiko persalinan alami jika itu kamu lakukan? Oh, dia masih menangis. Kamu akan kehilangan penglihatan loh. Iya, tapi saya pengen lahiran normal. Oke. Apa enaknya melahirkan normal, tapi kamu tidak bisa ketemu sama bayimu? Kamu tidak bisa melihat betapa lucunya dia. Kamu tidak bisa melihat pada saat dia tertawa. Kamu tidak bisa melihat kalau dia tumbuh giginya. Kamu tidak bisa melihat kalau dia mulai berjalan. Apa enaknya melahirkan normal dengan risiko kehilangan penglihatan, sehingga ketika kamu benar-benar kehilangan penglihatan, kamu tidak bisa melihat indahnya, bahagianya melihat perkembangan bayi. Kemudian dia masih menangis. Oke, kalau gitu kita relax ya. Kita relax supaya kamu tahu apa yang terbaik buat kamu. Ketika seseorang itu galau, stres, pesan saya jangan mengambil sebuah keputusan. Tenang dulu. Ketika tenang baru ambil sebuah keputusan. Nah, kemudian saya relaksasi si ibu ini. Ketika saya relaksasi, ternyata dia menangis-nangis juga. Dia menyesal kenapa dia harus punya tekanan bola mata yang tinggi dan lain sebagainya. Oke, so saya cuman ingin dia membayangkan ketika bayinya lahir. Saya hanya membuat dia untuk bisa membayangkan kan ketika kamu tahu positif hamil, apa yang kamu rasakan. Wah, dia nangis. Saya senang dok. Saya senang ketika saya melihat 2 garis itu dan saya positif. Saya senang karena saya sudah menunggunya 1 tahun. Apa yang kamu rasakan ketika kamu pertama kali ke dokter kandungan? Dia bilang, aduh dok, saya bahagia, saya melihat ada kantong. Apa yang kamu rasakan ketika pertama kali kamu tahu bahwa bayimu sudah bergerak di perutmu? Itu tidak terkirakan dok. Oke, apa yang kamu rasakan ketika kamu datang ke dokter, kemudian kamu lihat USG-nya, sudah ada tangan, sudah ada kaki, dan kemudian dia bergerak-gerak. Wah, dia menangis. Oke, sekarang apalagi yang kamu rasakan ketika bayimu semakin besar dan dia sudah diletak kepala? Senang. Oke. Jadi, apa yang kamu rasakan? Bahagia dok. Dengan ekspresi yang bahagia, ya. Kemudian saya nanya lagi, oke, ketika kamu merasa bahagia ini, sekarang bayangkan, ketika kamu melahirkan secara alami dan kamu harus kehilangan penglihatan, kira-kira kamu bisa membayangkan enggak wajah anakmu? Enggak dong. Terus dia nangis lagi, kira-kira kamu bisa nggak ya sambil meraba-raba, kamu meraba matanya, meraba hidungnya, sama nggak ya sama yang di USG 4 dimensi? Bisa nggak hanya dengan meraba kamu menebak wajahnya seperti apa? Nggak bisa dong. Oke. Kira-kira bahagia yang mana ya? Bisa melihat perkembangan bayi atau hanya sekedar melahirkan alami? Tapi harus kehilangan penglihatan. Tapi nggak bisa melihat perkembangan bayi, tidak bisa melihat anak-anakmu ini menjelang dewasa. Terus dia bilang, iya dok, saya mengerti maksudnya dok. Oke, kalau gitu Anda boleh bangun. Nah, ketika sudah selesai hipnoterapi, relaksasi, dia langsung bilang, dok, oke, saya hari ini akan memutuskan untuk sesar. Karena saya tahu ada hal yang lebih penting dibandingkan hanya sekedar melahirkan normal. Jadi, itulah yang disebut sebagai amazing birth. Itulah yang disebut sebagai
gentle birth, melahirkan nyaman. Minim trauma untuk diri Anda dan bayi Anda. Bukan untuk diri Anda saja, bukan untuk bayinya saja. Amazing birth, mari kita menyambut bayi kita ini dengan kondisi yang bahagia, sebahagia-bahagianya. Maka kalau ada galau, ada takut, atau ada apapun yang bisa menghalangi bahagia Anda, cari orang yang bisa membantu Anda. Tidak harus datang pada saya, Anda bisa bertanya kepada dokter Anda, orang tua Anda. Ketika ada ketakutan ataupun sesuatu yang rasanya berat banget di pikiran Anda harus yakinkan bahwa Anda mendapatkan jawaban yang paling tepat buat diri Anda. Ketika ada rasa yang seperti itu, maka Anda harus menggunakan rasional Anda. Jadi jangan menggunakan emosi Anda. Anda harus tenang dulu, jangan melakukan segala keputusan. Ketika segala keputusan itu dilakukan karena galau, maka Anda akan rugi sendiri, ya. Jadi tenang, relax, dan jangan lupa bahagia. Salam cinta, salam oksitosin.